Oke, buat teman-teman semuanya dan juga rekan-rekan, kali ini kita akan membahas mengenai bisnis terbaru dari kita. Ada Smart Kit Indonesia, with Smart Kit Indonesia Become Indonesia Smart People, ya. Nah, pada kesempatan ini dari kita akan menjelaskan mengenai bisnis kita, yaitu les private yang memiliki potensi yang sangat cerah untuk masa mendatang. Ya, ini menurut analisa yang kami lakukan di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang tua, terutama dari kalangan menengah ke atas ini lebih memilih memberikan bimbingan belajar di rumah dengan pengawasan mereka sendiri tanpa harus berpergian jauh ke tempat les ya. Dengan temuan ini, usaha bimbingan belajar yang akan kita jalankan ini memiliki peluang yang signifikan dan oleh karena itu kami berencana untuk menyediakan sistem berbasis website yang akan memudahkan pengaturan jadwal bagi guru bimbingan yang mengajar di rumah siswa. Oke, kemudian ada persaingan. Di sini untuk persaingan bimbingan belajar yang datang ke rumah masih cukup rendah. Eh, Hanya ada beberapa penyedia layanan serupa di Kabupaten Batang dan juga Pekalongan. Dan mereka pun hanya mempromosikan jasa mereka melalui Facebook dan dari mulut ke mulut. Kemudian untuk bersaing dengan mereka, kami akan melakukan iklan dan menyediakan website khusus untuk memberikan transparansi serta berbagai modul pembelajaran serta terstruktur untuk orang tua, siswa, dan juga pengajar. Kemudian di sini ada target. Di sini target usaha kami dalam periode pertama yaitu 3 bulan ke depan adalah melakukan iklan baik secara offline maupun online melalui media sosial pribadi yang akan dibagikan di grup-grup Facebook untuk menarik minat orang tua terhadap pelayanan yang kami tawarkan. Kemudian dalam periode ini kami menargetkan untuk mendapatkan sebanyak mungkin siswa dengan target mencapai 50 siswa pada periode kedua. Kami akan memulai mencari pengajar dan melakukan sosialisasi mengenai website yang kami buat kepada orang tua dan juga pengajar. Kemudian pada periode ketiga dan seterusnya akan difokuskan pada pengembangan bisnis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan target dari usaha Smart Kit Indonesia dari segi hukum. Dari segi hukum, kami akan mempersiapkan sertifikasi resmi untuk bisnis les bimbingan privat yang kami kembangkan ini. Nah, hal ini bertujuan agar usaha ini memiliki jaminan hukum dan legalitas yang kuat, sehingga proses bimbingan belajar dapat membuka peluang kemitraan yang lebih luas lagi nantinya. Nah, lanjut untuk alokasi dana bisnis itu kami ada sekitar 15 juta rupiah dengan rincian sebagai berikut. Untuk yang pertama untuk pengurusan legalitas itu sekitar 7 juta. Kedua untuk membuat sistem berbasis website dengan alokasi anggaran 2 juta. Untuk anggaran operasional kita mengambil jatah 2 juta. Terus untuk dana darurat kita menyediakan dana darurat sekitar 3 juta dan dana untuk promosi kita pada 1 juta rupiah. Selanjutnya untuk tempat dan cara proses bisnis. Nah, untuk awal bisnis ini berlokasi di rumah. Untuk pengembangannya nanti kita menyewa tempat yang akan dijadikan sebagai kantor. Yang pertama tempatnya berupa kantor yang didapatkan dengan menyewa. Yang kedua ada modul pembelajaran yang akan mengikuti kurikulum yang ada. Ini yang ketiga ada buku ajar dan juga alat tulis. Dan yang keempat ada sistem berbasis website sebagai media mitra guru bimbel dan konsumen. Kemudian selanjutnya ada sistem manajemen bisnis. Yang pertama ada manajemen operasional, yaitu menggunakan jadwal digital, seleksi ketat untuk pentutor dan materi ajar yang terstruktur. Yang kedua manajemen keuangan, yaitu memberikan tarif yang sesuai. Kemudian menggunakan aplikasi untuk melacak pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga ada manajemen sumber daya manusia, yaitu merekrut tutor yang dapat diandalkan, memberikan pelatihan dan evaluasi kinerja secara rutin. Yang keempat ada manajemen hubungan pelanggan, yaitu dengan komunikasi jelas dengan siswa atau dengan orang tua, kemudian dengan mengumpulkan umpan balik untuk evaluasi layanan. Selanjutnya ada sistem manajemen bisnis. Yang kedua itu ada penggunaan teknologi, penggunaan aplikasi seperti Zoom atau LMS, maksimalkan pemasaran digital melalui media sosial, terus monitoring dan evaluasi dengan cara melakukan tes dan evaluasi hasil belajar secara berkala, terus adakan rapat rutin untuk mengatasi tantangan. Strategi selanjutnya ada pemasaran
promosikan layanan melalui media sosial. Yang terakhir itu terkait dengan sistem pemasaran dan distribusi produk. Kami akan menggunakan dua cara. Yang pertama itu offline dan online. Untuk yang media online itu kita memaksimalkan dengan media sosial seperti Facebook, IG, WA. Untuk yang offline menggunakan spanduk, flyer, dan door to door melalui konsumen. Terus bagaimana agar masyarakat mengenal produk atau jasa kita? Kita membuat personal branding pada akun bimbingan belajar Smart Kids Indonesia, dan kita akan membranding juga terkait dengan sistem website yang nanti akan kita gunakan. Mungkin seperti itu presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.